Halo, Halo teman-teman teman-teman. semua. Selamat berjumpa di YouTube. TMA. Oke. TMA itu apa? Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya. TMA itu komunitas rohani, itu singkatan dari Tuhan Yesus. Maunya apa? Benar banget. Jadi dulu kita bergerak di Clubhouse ya, kita sering sharing di sana. Kemudian kita mau coba nih di YouTube. Betul. Sebelum di YouTube kita di mana? Ada IG juga, Instagram, TikTok juga ada. TikTok juga. Nanti ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, kenapa nih kita mau coba di YouTube sih? Kita coba di YouTube karena ya teman-teman tahu ya kalau YouTube itu durasinya lebih banyak ya kan ya. Betul banget. Jadi kalau kita mau sharing tentang Tuhan, mau sharing tentang Tuhan lebih apa ya? Bisa lebih dalam ya, Ya, nggak lebih panjang. ini waktu ya, Betul nggak sekali. terpengaruh waktu ya. Betul sekali. Dan ini adalah YouTube perdana kita. Pertama kali, yeay. Nah, kita perkenalan diri dulu kali ya. Iya, betul, Kenalkan betul. nama kita dulu. Oke, silakan. Ya. Halo teman-teman, aku JJ. Dan aku Anton. Kami dari diulangi lagi Udah dong. lagi. Udah lagi ya. Oke. Tadi kan ini bilangnya YouTube pertama kita ya. Iya. Kita akan bahas apa ya? Ya, jadi kita mau bahas-bahas nih topik-topik yang ada di khalayak-khalayak anak muda dan topik-topik yang lagi ngetren. Ini topiknya bukan di anak muda aja sih. Iya, Semua. kalau yang episode ini nggak di anak muda sih, tapi di kalangan orang Kristen pasti pernah membahas tentang ini. Pasti teman-teman nggak asing sih. Yoi. Atau mungkin sudah mengalami ya. Iya. Jadi ini sih teman-teman, kita beranjak dari ini ya, banyak orang entah itu di khotbah ataupun di khotbah gereja, di YouTube ataupun sekedar sharing, itu banyak yang cerita tentang kalau ikut Tuhan itu enak, menyenangkan. Betul. Karena jalannya jadi mulus, jalannya jadi lancar, dibantu semua, Betul. katanya jadi nyaman lah, jadi aman hidupnya, seperti itu sih. Nah, aku mau nanya nih ke JJ, kalau JJ sendiri merasakan seperti itu juga atau ada hal lain yang terjadi? Jadi sebenarnya dulu ya sering kalau dengar khotbah, dengar orang-orang kalau sharing atau siapapun itu tentang ini ya, kalau misalnya kita ikut Tuhan tuh pasti akan dimudahkan, dapat berkat yang melimpah, selalu dapat posisi yang bagus, intinya mulus, intinya disertai lah, intinya kalau sama Oke. Tuhan pasti aman lah ya, kayak gitu kan. Terus tapi yang kualami kok kayak tidak semudah itu, kayak maksudnya tidak semulus itu, tidak semudah itu gitu dari Gimana tuh? pengalamanku. Karena ini sih, karena nilai-nilai yang dari Tuhan dan dunia itu kan berbeda ya. Yang kalau misalkan dunia, kalau misalkan teman-teman pernah lihat ya, entah di TikTok ya kan, di situ ada kayak, di situ kayak udah ada ngelis gitu, udah ada ngelis umur sekian sudah harus selesai Oh, ada kuliah. standar-standarnya gitu ya? Ada standarnya kayak umur sekian udah harus ada penghasilannya berapa, Waduh, udah iya punya rumah, iya sudah harus ada uang darurat lah, investasi. ya kayak gitulah, sudah harus ada umur segini kan. Oke. Kayak gitu sudah memasangkan. Nah, jadi ya ketika misalkan dunia kerja ya, di dalam dunia kerja itu contohnya ketika kita ada pilihan untuk memasukkan data atau enggak, maksudnya memanipulasi data lah ya, itu kita manipulasi supaya dapat untung banyak gitu, dapat lebih banyak uang lah ya. Oke. Siapa sih yang nggak mau uang gitu kan? Waduh. Nah, ya kak, Mani. kita kan tahu kalau dari Tuhan kan kayak ya kita harus jujur lah ya dari Betul. Tuhan. Nah, kalau sementara kalau dari dunia ya apapun yang penting kamu cepat berhasil gitu, cepat, instan dan dapat banyak gitu kan. Oke, jadi kayak ada pilihan di situ di tempat kerja, kayak harus pilih yang mana. Kita tahu dari Tuhan tuh baiknya untuk tidak menolak untuk manipulasi data. Nah, hanya di lingkungan kerja kan teman-teman kita ya ada aja gitu yang punya nilai yang berbeda gitu, kayak gak usah sok suci deh, biasanya kayak gini loh. Dari dulu kayak gini, udah ikutin aja alurnya kayak gini, kita manipulasi aja biar untungnya banyak. Nah, ketika kita mau memilih untuk tidak memanipulasi data, bisa aja kita jadi dijauhi gitu, dikucilkan gitu, dibilang sok suci. Nah, itu kan ada hal-hal pilihan yang sulit. Kita kayak aduh mau ikut Tuhan tapi takut gitu, takut kayak berbeda nggak punya teman nanti, takut Iya. bahkan mungkin nanti bisa kehilangan pekerjaan juga, terus takut kayak uangnya jadi progres Iya. untuk kerja nggak ini. Jadi ketinggalan dengan Iya, teman-teman yang ketinggalan lain teman-teman gitu ya? untuk penghasilan uangnya kan, apalagi kan tuntutan sekarang kan kayak gitu. Jadi kayak aku merasa bahwa sebenarnya ikut Tuhan tuh nggak mudah gitu, nggak semudah itu, karena nilai-nilai dari Tuhan tuh berbeda dengan dunia. Jadi nggak ketika aku mendengar itu aku merasa bahwa ya nggak semudah itu, beda, nggak semudah itu. Jadi malah ketika ikut Tuhan tuh ini ya berhadapan dengan hal-hal yang beda dengan dunia, sehingga Iya. kalau dibilang
jadi semakin mudah tuh enggak. Juga. Tapi ada Tuhan untuk yang menyertai untuk bisa deal dengan hal-hal itu ya. Betul. Asik. Ketika ada proses memang itu berat, tapi itu memang apa ya? Ada Tuhan lah di situ. Kalau Anton gimana? Menarik. Kalau aku agak beda nih sama Cici. Jadi kalau buat aku itu bener banget yang disampaikan di khotbah. Itu Tuhan tuh enak. Tapi enaknya itu ada di merasakan enak banget tuh di awal-awal karena semua tuh berasanya tuh mulus lancar. Jadi ketika contoh nih aku waktu itu aku kerja jadi student staff di sebuah kampus swasta ya. Jadi nyambi kuliah dan sambil part time kerja di bagian tata usaha lah intinya. Nah itu pernah aku ngelakuin kesalahan nih dokumen. Aku tahu bahwa dosen yang jadi atasanku ini terkenal tegas, jadi harus set. Aku takut nih kalau dimarahin nih. Waduh dimarahin nih pasti salah soal yang tak buat. Kan nanti otomatis harus ngulang kan, ada waktu lagi untuk bikinnya kan. Dan waktu itu aku doa Tuhan, ini aku ngaku salah nih, tapi mohon Tuhan, aku kan bukan sengaja buat salah ya, aku mohon supaya ini nanti bisa dibantu untuk dipercepat revisinya sehingga nanti marahnya nggak terlalu besar Pak dosen ini, tapi kalau bisa nggak usah marah juga. Nah, ketika aku ngadep laporan, ternyata nggak marah dosennya, dan aku kaget karena sepengenalanku tuh dia tuh orangnya tegas gitu. Dia kalau ada kesalahan tuh pasti kok bisa salah gini gitu. Waktu itu aku sampai kaget dan aku tanya ke dosen, Pak ini Bapak nggak marah nih? Hah? Enggak kok, kan cuma gini doang. Oh ya oke. Di situ aku tenang banget dan merasa wah ini pertolongan Tuhan banget. Nah itu salah satu poin di mana aku merasa ketika ikut Tuhan tuh bantuannya tuh tersedia banyak dan dengan effort minimum tuh ternyata bisa diakses tuh bantuan dari Tuhan itu. Ngomong aja tuh dibantu. Tapi seperti yang bilang tadi ya, perlahan ketika ada pengenalan dengan Tuhan, mulai ada pertumbuhan, mulai ada tanggung jawab yang diberikan, ternyata mulai mengenal ternyata ikut Tuhan tuh beda dengan standar dunia yang di tadi disampaikan. Tidak semudah itu ya. Betul, ketika ada orang yang menyakiti, pengennya bales nih. Dalam hati pengennya bales, tapi ketika tangan, ini nggak sesuai dengan karakter Tuhan, ini nggak sesuai yang Tuhan ajari. Ya udah belajar mengampuni, serahin ke Tuhan. Nah itu part-part yang nggak enak tuh seperti itu karena ternyata beda standar dengan dunia. Sama halnya tadi yang Cici bilang ada manipulasi data atau ketidakjujuran dalam pekerjaan ataupun pertemanan pun juga ada ketidakjujuran juga kan kadang-kadang. Bukan kadang-kadang sih pasti sih. Nah itu juga jadi tantangan. Gimana nih kita tahu kalau rokok ini nggak bener ataupun misalnya kita mabuk-mabukan itu juga salah. Mampu ya sampai mampu ya. Nah, itu untuk keluar dari sana kan kita perlu ada penyesuaian dengan teman-teman sekitar lingkungan yang bukan cuma kita sendiri gitu ya. Ketika kita berubah pasti Anton ngapain sih sok suci banget sih biasanya juga gini tiba-tiba sok-sokan nggak mau miso-miso atau kata-kata kotor kan kadang-kadang kata-kata kotor udah jadi hal sehari-hari ya makanan sehari-hari. Ini kok tiba-tiba sok suci banget sih kok nggak mau sih sekarang rokok misalnya kayak gitu ya. Nah itu hal-hal bagian yang membuat tidak nyaman karena ya potensi kita kehilangan teman-teman dan sok suci. Tapi ya itu yang aku alami. Jadi ketika ikut Tuhan ada momen-momen akhirnya kita istilahnya melalui memilih part yang nggak enak karena Tuhan memang arahnya ke sana. Nggak enak menurut dunia ya maksudnya. Nggak nyaman gitu. Betul, ya. Nggak nyaman. Tapi ya itu yang harus dilakukan karena Tuhan mengarahkan ke sana. Itu sih kalau buat menjawab apakah ikut Tuhan itu selalu menyenangkan dan selalu mulus-mulus saja. Ya kalau dari aku enggak sih. Jadi ada momen memang Tuhan selalu membantu, tapi ada momen juga ujian di mana kita harus memberikan bagian kita dan itu ya partnya nggak enak untuk diri kita karena masih daging juga ya. Ya betul nggak nyaman gitu. Jadi kayak menarik ini ya. Sebenarnya kalau ikut Tuhan tuh kayak gimana sih? Maksudnya mulus aja kah atau sebenarnya ada proses yang berat gitu ya? Sebenarnya itu kayak gimana sih kalau misalkan kata firman Tuhan tuh kayak gimana sih menurut Anton? Kalau firman Tuhan? Iya kata firman Tuhan gimana nih? Kata Alkitab berarti ya? Oh kata Alkitab kan kita landasannya kan Alkitab ya firman Tuhan ya kita harus baca gitu. Kalau kita dengar ini kok bilang ini kok bilang ini yang kualami kok ini apa sih sebenarnya tuh kalau kata firman Tuhan? Mungkin sebelum kita baca Alkitabnya ini sih ada sebuah pemahaman yang aku pahami. Jadi ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus sudah menebus kita tuh sudah menjadi manusia yang baru sehingga
semakin serupa dengan Kristus kan tentunya. Nah, dan Tuhan Yesus sendiri tuh bilang ketika kita mau ikut Tuhan, nyontek ya teman-teman. Kita baca dulu ya. Baca dulu. Itu ada di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong karena di Alkitab tulisnya merah. Kalau mau lihat ke ayat berikut sebelumnya juga Tuhan Yesus berkata gitu Tuhan. Jadi itu pasti Tuhan Yesus ngomong. Beliau bilang gini nih, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi di sini Tuhan Yesus sendiri bilang nih, kalau mau ikut Beliau, kalau mau menjadi semakin serupa dengan Beliau, lewat jalan yang sempit dan sesak yang menuju ke kehidupan. Karena kalau kita lewat jalan yang lebar, itu tidak menuju kehidupan. Itu yang aku baca dari ayat Matius 7 ayat 13 sampai 14. Ya menarik ya Antonia. Mungkin ku highlight ya di ayat 14 ya. Oh, boleh, gimana tuh? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Itu kayak kata-kata sempit dan sedikit yang menuju ke jalan kehidupan. Itu kok kayak ini sempit, ini maksudnya apa ini? Sempit dan sesak gitu. Pasti kalau dari dua kata itu pasti ini ya nggak nyaman ya, karena kan pasti berdesak-desakan. Kayak tadi ya pengalamannya. Iya. Ya. Sempit dan sesak itu kayak berat, kayak ketika kita mengambil keputusan dari Tuhan ada hal yang apa ya, misalkan kita bisa dikucilkan dari apa, dari lingkungan, pertemanan, iya, atau di pekerjaan tadi Cici bilang mungkin bisa kehilangan pekerjaan juga, bisa karena dijulitin itu. Iya, Aduh, dijulitin. kalau zaman sekarang mah orang kalau dijulitin atau apa langsung kayak aduh mentalku nggak kuat, rapuh, apa istilah zaman sekarang tuh, mental breakdown. jadi kayak aduh aku harus healing dulu, Waduh. apa gitu. Nah itu sih. Oke. Menarik nih jalan yang sempit tuh. Jadi kayak kenapa ya? Kenapa jalannya tuh harus sempit gitu menuju kehidupan? Kenapa ya? Kenapa nggak yang lebar aja yang menuju kehidupan itu Iya, ya? karena aku tuh mikirnya gini loh. Kan kalau misalkan jalan menuju kehidupan itu besar, lebar, nyaman, aman, nggak usah ada proses yang berat di situ ya. Semua orang kan ke sana gitu dengan apa? Rela hati kayak Tuhan, aku mau ikut ini karena nyaman gitu. Orang nggak akan ke ini dong, jalan sempit. Seandainya jalan menuju ke Tuhan itu kehidupan. Itu kenapa nggak dibuat mulus aja? Ya, kenapa Tuhan nggak bikin supaya kehidupan itu jalannya mulus, Iya, kan menyenangkan? Tuhan tuh Ya, maha apa-apa. kuasa, dia bisa lah untuk buat jalan yang mulus mah. Kalau jalan mulus mah semuanya bisa. Ya. Jadi kayak kenapa gitu ya? Kalau yang aku pahami ya, nih ya, nanti Cici juga bisa nambahin ya. Oh ya, nanti dari Yang perspektif aku juga. pahamin tuh karena dunia ini bertentangan dengan Kristus. Jadi daging ini pasti rasa nikmatnya itu bertentangan dengan keinginan roh atau keinginan Tuhan Yesus ya. Jadi ketika kita sudah ditebus dan mau ikut Tuhan Yesus, pasti kita akan melawan atau sebaliknya dari dunia. Makanya Tuhan Yesus bilang jalannya sempit nih. Nah, apalagi ketika kita melalui jalan sempit tadi kan ada gesekan-gesekan tidak nyaman ya. Itu sebenarnya proses untuk kita mengikis kedagingan kita supaya semakin serupa dengan Yesus. Ya. Betul. Nah, jadi yang aku pahami seperti itu sih. Kenapa jalan seperti ini? Ini supaya membuat kita berproses semakin sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia, beliau juga kita bisa mengalahkan dunia dengan cara tadi, ikut menderita sesuai dengan arahannya. Itu yang aku pahami sih. Menarik ya. Kalau Cici sendiri gimana tuh? Dari yang ku pahami ya, kenapa sih kayak dibuat, kenapa tuh nggak buat lebih muda aja ngikut dia gitu? Aku mikirnya Tuhan Yesus tuh sosok bapak ya. Bapak itu mendidik anak-anaknya gitu. Jadi kayak apa ya? Kita tuh bisa terdidik itu ketika jalannya ya memang nggak mudah gitu. Itu dan Tuhan kan ingin mendidik anak-anaknya itu bukan menjadi anak-anak gampangan ya. Waduh, anak gampang. Kalau nggak salah ada ayatnya nggak sih? Ada. Coba cari sambil dulu. aku cari ya, anak-anak Ya sambil gampang. atau cari ya ayatnya. Iya jadi kayak mikirnya kayak gitu teman-teman, kayak Tuhan tuh sosok bapak, jadi dia kayak ingin mendidik anak-anaknya. Kita kan kalau misalkan prosesnya mudah ya, misalkan prosesnya mudah nih ikut Tuhan mah nyaman-nyaman aja itu. Jadi dalam mindsetku aku bisa mengandalkan kekuatanku sendiri nih, aku bisa jalani tanpa Tuhan. Jadi aku bisa jadi tidak mengandalkan Tuhan kalau di zona nyaman, kayak rasanya nyaman gitu. Nah ketika misalkan aku melewati itu berat ya, bisa jadi kayak karena ini berat aku nggak mampu ini, aku nggak mampu ini Tuhan, karena berat memang nggak bisa pakai kekuatanku sendiri. Jadi kayak aku jadi kayak
ya butuh Tuhan gitu untuk melewatinya, butuh Tuhan itu sih. Jadi kayak seperti itu ya, mungkin Anda udah dapat udah ya? dapet Oh ya, nih, guys. coba bacain dulu, minta tolong ya. Iya, ya, Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Oh, tadi anak-anak gampang kan tadi ya. Jadi tidak ada proses, tapi ya udah hore-hore aja. Sehingga ya pasti tidak serupa dengan Kristus karena tidak melalui apa yang Kristus lakuin gitu. Betul sekali. Jadi tadi dibilangnya anak ya, jadi yang ngalamin proses ini tuh anaknya Tuhan ya, maksudnya kan Tuhan mendidik anak-anaknya kan, jadi otomatis ketika kita mengalami proses berat ya kemungkinan yang mengalami memang anaknya Tuhan gitu. Betul. Siapa saja yang mengalaminya anaknya. Jadi kalau lagi merasa berat nih teman-teman, kalau ikut Tuhan kok berat banget, ingat kita lagi dididik ini. Dan ingat juga Tuhan itu sudah mengalami apapun yang sudah kita alami. Jadi jangan pernah pakai kekuatan sendiri. Kita bisa minta pertolongan ke Tuhan, pasti Tuhan akan arahkan atau dapat bantuan. Jadi semangat ya semua. Jadi kayak Gitu. ketika kita menjadi anaknya ya teman-teman, kita sudah memilih ikut Dia, ikut Tuhan Yesus, kita menjadi anaknya ya sudah. Proses untuk melewati jalan yang sempit ya dimulai saat itu. Iya. Selamat datang teman-teman di jalan yang sempit. Selamat datang. Aduh. Tapi tenang ya tadi ya, ingat bantuannya tuh pasti ada dan kita tuh disertai. Gitu. Betul Tuhan pasti, karena gimana ya kok Papa ada ayatnya tuh gimana tuh ada kayak semua yang kita alami itu Tuhan sudah mengalaminya, Cari lagi Tuhan dulu sudah ya. mengalahkan dia gitu kayak Iya betul. apa ya, kita coba cari dulu ya teman-teman. Nih, ini aku nih. Teman. Oke, ini tuh Anies sendiri yang ngomong. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu berdamai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Waduh, Kuatkanlah hatimu. menguatkan. Sama Kita- dalam Tuhan itu ada kedamaian. Terus kita harus menguatkan hati kita karena Tuhan sudah mengalahkan dunia ya. Nah, Jadi kalau misalkan berat kayak aduh kok ini berat banget, tenang teman-teman, kita nggak jalan sendiri ya, ada Tuhan gitu ya. betul. Ada Tuhan gitu dan ya dia mendampingi kita, dia menemani kita gitu sepanjang jalan. Betul. Karena tangannya tidak kurang panjang untuk Yes, apa? untuk menolong dan telinganya tidak kurang lebar untuk. Untuk mendengar Iya, ya, kalau betul tidak sekali. salah ya. Coba Jadi deh. meskipun kita berdesak-desakan di jalan yang sempit, Tuhan selalu menyertai dan tangannya menolong, telinganya juga tidak kurang Tidak lebar kurang. untuk mendengar bagaimana kita merasakan penderitaan tersebut. Jadi Betul. jujur aja sama Tuhan. Keluh kesah kita itu Benar. pasti dengarkan itu ya. Yang penting jangan melipir atau serong ke jalan besar ya teman-teman, karena arahnya bukan ke Bukan menuju karena arahnya menuju kehidupan, bukan ke kalau jalan besar maksudnya bukan ke karena kehidupan. arahnya ke kehidupan, Iya. bukan ke ini, ke apa sih? Ke bukan kehidupan tuh Ke apa maut, ya? maut. Ke maut ya. Ya, Jadi kalau kita jalan arahnya besar ke kehidupan. maut soalnya. Iya. Kalau ya kehidupan jangan. Betul. Jadi jangan tergoda dengan yang depan mata ya. Betul. Jangan tergoda. Godaannya banyak nih. Nyaman. Tinggal ubah data dapat bonus atau bohong dikit dapat kenaikan jabatan. Itu godaan-godaan yang ada di mengalahkan segala cara jalan supaya besar, bener mengalahkan segala cara apapun biar hasilnya bagus nih. bener Tuh. banget itu. Waduh, tapi nih kalau misalnya kita udah terlanjur, wah ternyata udah mulai serong nih, kita sadar nih, waduh ini aku udah mulai serong, aku udah bohong dikit, ternyata bohongku jadi semakin besar nih. Nah itu gimana dari pengalaman Cici Aduh, bisa dari pengalaman. balik lagi ke jalan yang sempit? Yang pertama adalah ingat kalau ada Tuhan. Oh, Karena kadang misalkan ada di apa ya, ketika kita udah terjun nih, kadang tuh bilang ya udah basah ya terlanjur basah aja gitu kan. Maksudnya ada yang kadang bilang kayak gitu. Nah, jadi kayak mau balik ke Tuhan kadang merasa nggak layak gitu. oke. Nggak layak kayaknya, Tuhan tuh terlalu jauh, Tuhan terlalu suci, aku nggak bisa gitu. Aku tidak layak. Tidak layak, aduh Aku kayak tidak. nggak bisa. Ya udahlah aku tak lanjutin aja ini. Jangan. Jangan. Kita harus ingat dia gitu. Jadi kayak yang pertama ya itu kita ingat dia, kita curahkan semua ke dia perasaannya, kita curahkan kayak Tuhan kok. Tuhan. Ya kita ngobrol, kita bilang semua aku sudah jatuh ke sini, bagaimana, kita curahkan semuanya. Itu minta pengertian sama dia, kita curahkan dulu itu pertama kali ya. Itu. Jujur ke Tuhan berarti ini ya. Jujur kepada Tuhan ya. Jangan lari dong, jangan Benar. kan banyak yang seperti itu kan, merasa nggak layak, malu gitu. Ya, aku nggak layak nih datang ke Tuhan, aku masih hina nih. Wah, padahal sebenarnya Tuhan tuh udah datang aja, aku tuh
pengen kamu tuh pulih lagi. Kepada aku. Wah ini ada ayatnya nih. Gimana aja ayatnya? Marilah, cari dulu ya. Oke. Dulu apa sih, tapi nggak tahu benar ya. Ya. Marilah kepadaku. Tapi biar lebih ini kita cari. Ya, sambil Cici nyari, mungkin aku jelasin dikit ya. Jadi Tuhan tuh pengen banget ketika kita sudah sadar kalau kita tuh sudah menjauh, Tuhan tuh pengen kita tuh kembali lagi padanya. Nah, karena kita sudah diberikan ini ya pilihan untuk masih jalan sebut atau jalan yang besar, tentu kita pengen kita tuh balik lagi ke beliau ke jalan yang sempit, dan tangannya nih membuka lebar nih, kita tinggal minta aja, Tuhan aku pengen balik lagi, bantuin aku. Kan jaringanku iya. sulit ya teman-teman. Ya, oke. Minta Aku tolong ya, yang Tuhan. cari ya. Kalau nggak salah sih, marilah kepadaku yang lemah letih lesu dan Dan beban beban berat, berat. aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Yang kupasang ringan dan Minta. tuh, maaf ya jaringannya nggak bawa ini ya. Tadi habis mati lampu soalnya, tapi ini udah nyala lagi teman-teman. Terus sih, nggak terlalu ke Tuhan gitu. Nah, udah ketemu nih. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat selanjutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi meskipun sudah mulai keserong ke jalan besar, balik aja nggak apa-apa. Betul. Dan ingat teman-teman, meskipun kita di jalan yang sempit yang tadi rasanya berat ya, Kayak, aduh kayak pengen apa ya? Ini menyerah gitu. Iya. Baru ingin ya, belum ya. ingat Tuhan Yesus bilang, datang padaku kalau kamu lemah letih lesu. Belajar padanya. Benar. Nanti akan diberikan kelegaan dan damai sejahtera. Betul sekali. Semangat ya, kalau pas di momen-momen Aduh, yang maaf ya, teman-teman di momen-momen yang lagi berat-beratnya, yang menderita-menderitanya, mungkin berceceran air mata, it's okay. Tetap ingat bahwa Tuhan Yesus tuh ada dan menyertai. Mungkin saat ini ada yang dalam pilihan mau ikut Tuhan apa enggak ya, atau mungkin sudah ikut dan dalam mengalami ini kali ya, dijauhi sama Oh teman-teman. ya, Ada mungkin ya. mungkin ada ya. Mungkin Gak apa, ada. terus semangat ya teman-teman. Kami juga pernah mengalami hal yang sama. Nanti kami bantu dalam doa. Iya. Kalau ada yang perlu didoakan ya bisa di ini ya. Bisa hubungi di IG TYMA ya Betul, teman-teman. betul, IGTMA. Nanti kita bisa sharing bareng juga bisa, nanti saling berdoakan juga bisa. Siapa tahu nih pengalaman yang kita pernah alami itu lagi mirip sama yang teman-teman, atau malah sebaliknya juga teman-teman punya pengalaman atau pergumulan di-sharingin, kita juga sedang ngalami juga, jadi kita saling menguatkan satu sama lain lah intinya. Oh, nah. Menarik nih Ton. Kan tadi aku bilang poin pertama ya, terus kamu tiba-tiba jelasin ya, berarti ini poin kedua yang baru aja kamu ceritain. Gimana? Supaya bisa ketika dalam fase yang berat, kan tadi yang pertama aku bilang cerita ke Tuhan. Oh iya. Terus yang kedua ini saling mendoakan. Saling mendoakan, Cerita ke betul. teman gitu ya. Bersama tubuh Kristus itu harus saling menguatkan. Itu harus ini ya, cerita ke teman apa komunitas ya. Kalau punya komunitas rohani silahkan, atau teman yang dipercaya gitu. Betul. Iya. Teman yang dipercaya teman-teman, jadi Ya, yang jangan dipercaya. sembarang teman nih, karena ada juga yang mungkin malah mengarahkan kita ke jalan yang lain. Jadi Iya. benar-benar yang kita tahu itu akan mengarahkan ke Tuhan. Nanti kalau misalkan kita lagi stres, aduh aku stres, diarahkan, yuk kita clubbing yuk, kita waduh, clubbing, iya, salah ya. salah lagi tuh. Malah semakin lebar jalan Bahaya besarnya nanti, tuh, nanti iya. makin nyaman, bahaya. Waduh. Bahaya kalau sudah nyaman, soalnya yang menuju mau. Iya, Yang sempit-sempit aja ya. Yang sempit-sempit tapi menuju kehidupan. betul sama Tuhan Yesus. Sama Terus Tuhan kalau Yesus. misalnya teman-teman merasa, aduh teman-temanku kok ini ya suka clubbing semua, atau intinya teman-teman nggak menemukan teman yang bisa dipercaya, bisa chat di TYMA ya. Kita akan bantu, kita akan doakan bersama. Intinya supaya kita tetap kuat di jalan yang sempit, karena ya kita tahu itu jalan yang menuju kehidupan. Gitu. Nanti kalau teman-teman seorang wanita yang balesin akan Cici, dan teman-teman Atau yang lain, admin. TYMA yang cewek, kalau yang chat cowok nanti ada aku dan teman-teman admin cowok lain yang akan bantu doain. Betul sekali. Terus poin yang ketiga, dimana kita perlu komitmen. Komitmen, aku nyotek dulu ya. Gak lupa nih kita guys. perlu komitmen gitu sama Tuhan. Jadi kayak kadang kan mungkin jatuh, balik ke Tuhan lagi, pasti diampuni. Setelah diampuni sama Tuhan, ya balik lagi, kita pilih jalan yang ini, jalan yang apa ya, yang lebih nyaman, yang lebar lagi, minta ampun lagi sama Tuhan, balik lagi, oke lah. Maksudnya ketika kita sudah memutuskan baik sama Tuhan, kita perlu ada komitmen ya, biar Iya, kita benar. nggak apa ya, biar kita nggak memilih itu lagi gitu.
Ya, komitmen ini berarti diwujudkan ini ya, dalam artian berjaga-jaga, mungkin tiap hari berdoa gitu kan ya, baca Alkitab. Iya, komitmennya. Ya, itu membuat kita semakin kuat sih teman-teman. Jadi dengan kita baca Alkitab dan juga berdoa itu tuh membuat kita semakin semakin kuat gitu ya. Ketika ada goncangan atau sebuah proses itu, kita punya engine yang lebih kuat lah, atau pertahanan yang lebih kuat lah. Karena kita semakin mengerti dan semakin dekat dengan Tuhan, dengan aktivitas tadi, intinya mendekatkan diri ke Tuhan. Iya, mendekatkan diri ke Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena kan iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kayaknya ada ayatnya lagi ada tuh. ayatnya nih, udah Iman. nemu nih. Udah nemu. Roma 10 ayat 17. Nah, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Betul sekali. Jadi ya komitmennya dengan membaca firman Tuhan, Iya. mendengarkan firman Tuhan. Betul. Seperti itu, dari komitmen untuk tidak memilih itu lagi seperti itu ya. Iya. Jadi dengan mengingat-ingat dan melakukan firman itu membuat kita semakin kuat untuk melawan hawa nafsu gitu ya, hawa nafsu untuk ke arah yang duniawi gitu sih. Betul sekali. Jadi semangat teman-teman yang lagi proses itu, dan apa ya? Dan ketika proses itu tuh mungkin bukan cuma satu aspek aja ya teman-teman ya. Mungkin saat ini lagi kayak oke, aku sudah mengalami jalan yang sempit di pekerjaan, tapi kenapa di keluarga aku juga ada? Iya, tiba-tiba bertumpuk gitu lah di pekerjaan. Pekerjaan, Chaos, di keluarga juga chaos. pasangan mungkin, di pertemanan. Wah, kalau semua itu kayak kenapa Tuhan? Bukannya Berat banget ya, jalan ya. yang sempit sama Tuhan itu cuma satu? Enggak, Enggak, itu akan ada di semua aspek kehidupan teman-teman. aspek kehidupan. Benar. Dan sekali lagi kita mengingatkan, jangan pernah menyerah meskipun itu terjadi di semua aspek. Meskipun kelihatannya aduh kok hidupku jadi kacau banget ya, semuanya berantakan ya, it's okay selama teman-teman sadar di situ ada Tuhan, lanjutin aja. Dan ketika teman-teman mulai wah ini beneran ada Tuhan ya, mulai ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu intimidasi teman-teman, itu harus dilawan. Lawannya gimana? Ya kita harus baca Alkitab dan juga ngobrol sama Tuhan dalam doa. Melekat sama Dia. Tuh. Minta ya, curahkan aja sama Tuhan, nanti minta pengertian sama Dia, nanti Dia pasti Tuhan akan ngasih gitu. Karena Dia sosok Bapak yang nggak mungkin ninggalin anaknya gitu. Kayak kita lagi apa ya, kita lagi stres, kita jatuh, tapi kan nggak akan sampai tergeletak kan ya. Betul. Dia pasti akan selalu menolong gitu. Wah, aku jadi inget cerita nih cuy. Waktu itu awal kerja jadi awal habis lulus, aku awal masuk kerja kan. Bulan pertama kan belum gajian ya, nah itu mepet nih ya, keuangannya lagi mepet nih. Nah karena keuangannya mepet, motor itu nggak diservis, paket HP itu juga nggak ada, pulsa juga lagi nggak ada. Nah itu jalan ke kantor, jarak sama kantor kan agak jauh ya. Nah tiba-tiba rantainya lepas, terus kekunci lah di gearnya loh. Ya, biasanya kan kalau lepas kan tinggal dialurin aja bisa ya. Ini kekunci di gearnya. Wah, akhirnya karena takut telat, panik kan, tak tarik tuh rantainya. Udah panik banget tuh karena kan pegawai masih training. Takutnya tiba-tiba di cut, waduh kan ya sedih ya. Untungnya berhasil tuh, bisa tuh ketarik, akhirnya tak pasang. Tapi karena karena terlalu kenceng nariknya, itu tangannya berdarah. Dan akhirnya jalan lagi, lepas lagi. Tapi karena udah energinya udah habis, tangannya udah luka ya, jadi nggak bisa narik sekuat sebelumnya. Itu udah berserah, itu udah dalam hati, Tuhan ini gimana ya Tuhan, kalau telat gimana nih nanti kalau dipecat gimana, pikiranmu tuh masuk semua. Tapi dalam hati tuh larinya tuh aku ke Tuhan, jadi kayak Tuhan ini gimana Tuhan, bisa dibantu nggak gitu kan. Itu udah sampai nangis juga, itu nangis di jalan tuh aku sih, nangis di jalan. Nah, tiba-tiba ada orang lewat pelan-pelan. Mas kenapa? Nanyain gitu kan. Wah ini katanya lepas pas. Oh ini aku ada alatnya. Jadi kebetulan dia bawa alatnya. Tinggal selesai, udah kepasang. Terus orangnya bilang, Mas ini kalau dinaikin lagi, nanti lepas lagi. Soalnya udah terlalu longgar rantainya. Terus aku tanya, terus gimana ya Mas enaknya? Udah Mas tak dorong aja. Jadi orangnya tuh dorong pakai kaki, dia naik motor. Dan itu jaraknya cukup jauh. Akhirnya sampai di kantor, pas banget tuh HR-nya naik. Ton, dia telepon aku tiba-tiba, angkat. Ton, kamu ikut training nggak? Ikut Mbak, sorry tadi masalah motor ini udah sampai. Oh udah sampai ya, udah masuk ya, dan ditunggu sama trainernya. Masuk ke trainernya, minta maaf, Mas mohon maaf ya tadi rantainya
bermasalah, tak tunjukin kan tanganku hitam-hitam. Wah, ternyata trainernya juga baik nih, ternyata ya udah nggak apa-apa, cuci tangan dulu, nanti kalau udah gabung ya. Nah, gabung, selesai training, waktu jam istirahat aku ke tempat HR-nya lagi nih, tanya ke HR, Mbak ada betadine nggak ya? Kamu ini ya tangannya luka oh nggak ada ya. Ya udahlah, akhirnya aku makan siang, habis makan siang waktu mau kerja lagi, akhirnya datang nih, kita ada betadine tadi lah, wah kayak akhirnya tak kasih betadine kan ya. Nah di situ rasanya tuh oh ternyata ini ya pas banget ya pertolongan Tuhan ya, meskipun jalannya sempit ya kan, sebenarnya dengan kondisi yang kok ekonomi kurang kan, sebenarnya banyak jalan yang mungkin bisa ikut pinjol ataupun judi online investasi, ataupun nipu orang. banyak jalannya. Itu banyak cara yang bisa diperbuat. Tapi waktu itu ya karena ikut Tuhannya udah fokus, ya udah fokus aja dengan tadi ya proses-proses ya, ketidaknyamanan, rantainya putus, terus juga tangannya luka, Betul. telat masuk kerja, tapi ternyata Tuhan tetap dampingi. Jadi meskipun dengan kondisi yang tidak enak pun, aku melihat pertolongan Tuhan itu nyata dan ada. Dan aku yakin di tempat teman-teman pun, ketika teman-teman mengalami proses yang mungkin rasanya itu sangat menderita, aku yakin Tuhan ada di sana. Jadi teman-teman jangan pernah merasa sendirian, teman-teman perlu lihat ada Tuhan. Dan ketika merasa sendirian, ngomong aja, ajak ngomong, Tuhan gimana nih, aku harus ngelakuin ini nih, tapi deadline-nya ini nih. Nah, ngobrol aja ke Tuhan. Tuhan tuh mendengarkan kok, dan dia senang ketika kita datang kepadanya. Itu sih cerita dari aku. Jadi ketika menderita ya nggak apa, Tuhan tetap ada. Selama di jalan sempit, it's okay karena ada Tuhan. Itu sih cerita. Ya karena kembali lagi dia tuh pasti selalu mendengar anak-anaknya. Benar. Cuma kadang kita mungkin apa ya, ketika mengalami itu kayak aduh kayak nggak melihat saat itu, melihat kadang nggak baik-baik aja gitu. Jadi kayak apa sih dan ya tunggu aja, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya gitu. Dia tidak akan biarkan kita sendiri kayak Anton ya, kayak sampai berapa kali tuh rantainya ini? Wah, 2 kali tuh. 2 kali mungkin. Kalau kedua kali juga udah menyerah ya, dia nggak akan tahu kalau nanti ada tiba-tiba ada aja orang datang kan ya. Betul. Nolong kayak gitu, kayak momennya pas. Benar. Semangat teman-teman. Semangat ya. JJ mungkin ada cerita terkait berjalan di jalan yang sempit. Jalan yang sempit ya, tentang ya mungkin ini yang baru-baru terjadi aja ya teman-teman. Yang kemarin kan kayak ya biasalah anak kosan gitu, masih mahasiswa kan pengen berhemat gitu kan, mau berhemat ini udah ke pasar, udah belanja kan, terus mau masak nih, nasiku ku masak lah, udah ku masak, oke rice cookernya masih nyala, terus aku dapur lah masak, semangat banget masak, pas sampai kamar tuh kayak pengen buka nasi kan, kok mati rice cookernya, ku nyalahin nasinya masih kayak kerendam air gitu, kayak langsung dalam hati kayak aduh kok Tuhan ini kok aku kemarin doanya mau berhemat gitu ya, memainkan uangnya dengan salah satu caranya dengan masak gitu, anak kosan biasa, terus kayak kok ini malah rusak rice cookernya gitu, kayak itu kan kayak pengeluaran lagi ya, kayak itu tuh udah mepet itu uangnya itu, kayak Tuhan kok rusak, jadi kayak sedih aja kayak gitu, kan aku udah bilang mau ini Tuhan, mau berhemat, terus kok malah ketika aku berdoa seperti itu malah syukurnya ini rusak, jadi kayak gimana ya, itu aku bilang ke Tuhan gitu Tuhan, jadi kayak ya sedih aja. Nah di saat itu kan ada pilihan ya, sebenarnya bisa aja ketika aku resiko rusak, terus kayak lagi keuangan lagi nggak apa ya, lagi mepet gitu, bisa aja ada banyak hal yang bisa aku lakukan yang ngambil jalannya bisa aja jalan pintas gitu. Misalkan apa ya, misalkan ke mana ya, misalkan ke om-om gitu ya, atau bisa jual diri gitu, atau bisa minjam, bisa pinjol, ada banyak hal gitu. Iya jalan pintas kan sekarang lagi apa ya, lagi banyak hal yang seperti itu, kekurangan uang, gimana jalan pintasnya biar bisa untuk mencukupi kebutuhan kan. Nah seperti bisa aja seperti itu. Nah saat itu aku memilih kayak ya aku pertama kali langsung bilang ke Tuhan gitu, Tuhan aku sedih di sini, bukannya kemarin aku udah cerita kok jadi kenyataannya seperti ini, kayak sedih banget di situ aku merasa bahwa ya aku merasa Tuhan diam gitu, kayak aku tidak mendengar sesuatu kayak pengertian yang dia kasih kayak tenang atau apa, enggak, aku cuma melihat dia diam. Nah entah beberapa hari kemudian tuh ya itu ternyata, jadi waktu aku sempat ke pulang kampung kan, nah pesawatnya delay, ternyata delay itu ada kompensasinya gitu, ada kompensasinya lah dikirimin dari pesawatnya situ.
ya aku tahu akan dikirimin, cuma nggak tahu kapan waktunya dikirimin. Nah pas kemarin tuh nggak tahu sih, kayak pas aja momennya, pas waktu aku lagi kurang, setelah aku cerita ke Tuhan beberapa hari, kayak tiba-tiba dia masuk. Terus habis itu juga kayak kakakku juga dia ngirimin uang juga kan. Nah pas di situ kayak aku bilang, kok pas aja sih momennya kayak gitu, maksudnya menarik. pas aja. Sebenarnya kalau dipikir sebenarnya kurang, tapi kok ya bisa pas aja. Jadi kayak ada uang, aku bisa beli rice cooker baru lagi kayak gitu. Itu, dan aku bilang sampai Tuhan jangan rusak lagi ya. menarik. Gitu, jadi kayak ya itulah. Keren nih. Aku jadi memahami. Jadi ya bener yang tadi kita bahas bahwa Tuhan sebagai bapak dan kita sebagai anak yang dididik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Tuhan mau bantu tinggal klik ada nih. Tapi kadang ada momen di mana kita nggak langsung dibantu itu untuk supaya kita tuh berproses nih, untuk kita semakin mengerti apa sih yang harus dilakuin, dan itu pasti sudah diajarkan dari proses-proses sebelumnya. Jadi kayak tadi JJ meskipun nggak dapat pengertian apapun, tapi JJ tetap percaya ya kalau Tuhan itu pasti akan bantu ya. Dan ternyata di momen injury time-nya tiba-tiba muncul, jebret, akhirnya bisa beli rice cooker baru. Bisa, jadi kayak momen itu aku, secara teori aku tahu ya Tuhan tuh mendengarkan kan. Cuma ketika tiba-tiba ada uang itu untuk aku beli rice cooker, aku kayak merasa, ih Tuhan engkau dengar ya apa yang aku bilang ya, maksudnya Tuhan engkau dengar ya. Perasaan aku waktu itu kan kayak semacam kayak cuma kayak curhat aja, kayak bilang Tuhan kok ini kayak bilang itu aja. Ternyata pas beberapa hari kemudian kayak ada aja gitu rezeki untuk beli lagi kayak Tuhan kau ya memang ya aku tahu dia hidup, tapi aku kayak merasakan lagi kalau ternyata Tuhan ada yang mendengarkan apa yang ku ucapkan, yang menurutku tuh kayak simpel aja gitu. Keren. Bisa bertahan di jalan sempit. Luar biasa Tuhan kita ya, dia tahu momen yang pas gitu, momen yang pas untuk apa ya, ngasih menyentuh hati kita, hati anak-anak dia tahu gitu ya. Iya memang dia yang paling tahu kita gitu. Ya, bahkan kita sendiri pun mungkin nggak terlalu kenal kita. Betul. Ini mungkin ini ya kita sounding ke teman-teman yang cewek-cewek ya, yang teman-teman cewek ini ya, ingat ya ketika dalam kondisi pepet jangan pernah ambil jalan pintas ya, karena kalau buat cewek itu banyak jalan pintas itu tersedia itu lebih lebar nih. Lebih lebar daripada cowok ya? Iya, kan tadi yang disebutin bisa ke om-om. Atau mungkin kalau zaman sekarang ada OnlyFans juga. Ada. Jadi OnlyFans tuh tempat buat jualan foto atau video sure. Jadi foto diupload nanti ada yang beli. Nah, itu jalan pintas yang semakin bervariasi di zaman-zaman sekarang. Tapi cowok juga kok, jangan kata kayak pinjol juga kan, bisa aja. Judi online, mata baru gini nanti. Investasi gitu kan, pinjam uang, masukkan investasi biar untung gitu. Ya, terlalu greedy gitu ya intinya. Ya jangan sampai seperti itu. Sebenarnya investasi juga nggak apa-apa, yang penting bisa termanage. Oh iya benar, maksudnya tujuannya kayak pinjem uang dari, maksudnya bukan uangnya itu, nipu gitu sampai nipu. Sampai nipu. Apa menjanjikan trading kan? Trading maksudnya, maaf ya. Iya. Kan ada kayak gitu yang zaman sekarang kayak dijanjikan, ternyata enggak juga. Iya, itu maksudnya nipu sih itu. Ya itu oke, nipu lah ya. Itu banyak sekali Mbak, tawaran jalan pintas. Banyak banget tawaran jalan pintas. Siapa sih nggak mau jalan pintas? Iya. Anak-anak Tuhan jangan ambil jalan pintas. Ambilnya jalan Tuhan. Betul, ambil jalan Tuhan teman-teman, karena menujunya kehidupan. Bener banget. Semangat ya guys. Oke, mungkin itu dulu ya buat episode kali ini ya. Tadi kita udah cerita apa itu jalan sempit dan sesak, terus kapan itu akan terjadi dan di area apa aja, dan bagaimana tetap bertahan ya. Oh iya, ada lagi, kalau misalnya kita sudah terlanjur ambil jalan yang berat, kita juga udah obrolin tadi supaya baliknya caranya gimana. Sekali. Jadi semangat teman-teman, itu sharing dari kami, semoga bisa menguatkan dan memberikan kesadaran lebih lagi buat teman-teman. Intinya jangan sampai kita ambil jalan yang salah ya. Jangan dong, jalan yang sempit aja dong. Betul, karena ada Tuhan di sana. Oke, mungkin sekian dari kami ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya dari aku Anton dan juga JJ. Kami izin pamit. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Dadah.